warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, NIM 18087336, mata kuliah kondisi fisik. Saya akan melanjutkan bab 2 dengan materi prinsip-prinsip individualisasi. Individualisasi dalam pelatihan adalah salah satu persyaratan utama kontemporer pelatihan, dan itu juga mengacu pada ide masing-masing atlet. Terlepas dari tingkat kinerja, diperlakukan secara individual sesuai dengan kemampuan, potensi, karakteristik pembelajarannya, dan kekhususan olahraga. Konsep keseluruhan pelatihan harus dimodelkan sesuai dengan karakteristik fisiologis dan psikologis atlet, sehingga tujuan pelatihan dapat ditingkatkan secara alami. Individualisasi tidak boleh dianggap hanya sebagai metode yang digunakan dalam individu, koreksi teknis, atau spesialisasi individu dalam suatu peristiwa atau posisi bermain dalam tim, tetapi lebih sebagai sarana yang melalui seorang atlet secara objektif. Pelatih kemudian dapat mewujudkan pelatihan atlet membutuhkan dan memaksimalkan kemampuannya. Cukup sering pelatih menerapkan pendekatan yang sesuai yang sama sekali tidak ilmiah dalam pelatihan dengan secara harfiah. Mengikuti program pelatihan atlet yang sukses benar-benar mengabaikan kepribadian, pengalaman, dan kemampuan atletnya. Yang lebih buruk, program semacam ini kadang-kadang diimplementasikan ke dalam jadwal pelatihan junior. Kedua atlet sama-sama fisiologis dan psikologis tidak layak untuk mengikuti program canggih seperti itu, terutama komponen intensitas. Dalam opsi Ritter 1981, efektivitas pelatih dalam pelatihan dapat dimaksimalkan jika dengan memperhatikan aturan tertentu. 1. Diperlukan analisis komprehensif tentang kapasitas kerja atlet dan pengembangan kepribadian untuk menentukan batas-batas toleransi upaya tinggi. 2. Adaptasi kerja adalah fungsi dari kapasitas individu. Sejauh masalah anak-anak dan junior terkait dengan pelatihan, mereka lebih cenderung mudah beradaptasi dengan volume pelatihan yang lebih tinggi, intensitas sedang, bukan volume lebih rendah tetapi rangsangan yang menuntut. 3. Perbedaan seksual yang memainkan peran penting sejauh kinerja dan kapasitas individu dalam pelatihan sangat diperhatikan, terutama secara masa pubertas. Prinsip varietas. Pelatihan kontemporer adalah kegiatan yang sangat menuntut membutuhkan banyak jam kerja dari atlet. Untuk mengatasi kebosanan dalam pelatihan, seorang pelatih perlu kreatif dalam memiliki pengetahuan dan sumber daya latihan yang sangat besar, memungkinkan perubahan untuk mengetahuinya. Keterampilan dan latihan dapat diperkaya dengan mengadopsi gerakan pola teknis yang serupa atau yang dapat mengembangkan kemampuan biomotor yang diperlukan oleh olahraga. Kapasitas pelatih untuk menciptakan, menjadi inventif, dan bekerja dengan imajinasi merupakan keuntungan penting untuk varietas yang sukses dan pelatihan. Selanjutnya, pelatih harus merencanakan program sedemikian rupa sehingga dalam kedua pelajaran pelatihan dan siklus mikro berbagai macam latihan akan digunakan. Kapan seorang pelatih membuat program latihannya, ia harus mempertimbangkan semua keterampilan dan gerakan yang diperlukan untuk memenuhi tujuannya, dan kemudian merencanakan secara alternatif untuk setiap hari. Selama tahap persiapan pelatihan, kemampuan biomotor tertentu dapat dikembangkan dengan menggunakan sarana pelatihan lain yang mungkin bermanfaat dasar untuk atletnya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.